Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih nih untuk mahasiswa juga dari pihak kesatuan yang sudah bersedia untuk join di rekrutmen virtual ini. Dan juga terutama mau mengucapkan terima kasih juga nih untuk Pak Suparman sebagai perwakilan CDC IBIK yang membantu dan juga memfasilitasi nih kegiatan hari ini. Oke, mungkin sebelum kita mulai acaranya, sebelum perkenalan juga, mungkin ada satu kata dua kata dari Pak Suparman untuk membuka acara ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman calon lulusan IB Kesatuan dan juga kepada Mas Juventus Brian, ini salah satu alumni IB Kesatuan lulusan tahun 2019. Ya, jadi kita kerjasama dengan Dynamic, ya, melalui Mas Brian ini kita melakukan seminar karir dan rekrutmen virtual, ya. Ini salah satu kegiatan CDC bekerja sama dengan perusahaan dalam memberikan pembekalan ya tentang karir di perusahaan dan juga melakukan rekrutmen baik secara langsung ataupun virtual. Karena kita kondisinya masih pandemik, maka kegiatan seminar, karir maupun rekrutmen kita masih melakukan secara virtual, jadi belum bisa melakukan secara offline. Yang biasanya sebelumnya 2 tahun yang lalu sebelum pandemik kita selalu mengadakan seminar-seminar maupun rekrutmen kampus itu langsung di kampus kesatuan. Dan ini yang ke 2 atau 3 kali ya untuk melaksanakan rekrutmen secara virtual. Kalau untuk seminar kita selama pandemi ini dilakukan secara virtual menggunakan Zoom ya. Jadi di sini nanti dari narasumber Mas Brian ya akan memberikan pembekalan ya pengetahuan wawasan tentang karir di perusahaan dan juga memberikan kesempatan kepada para calon wisudawan, calon lulusan, ya calon alumni ya untuk bisa bergabung bersama Mas Brian di perusahaan Dynamic ini ya. Nanti juga akan dijelaskan apa itu perusahaan Dynamic dan peluang-peluang karir apa yang nanti bisa diambil oleh teman-teman semuanya. Dan ini merupakan peluang bagi teman-teman yang ingin cepat kerja ya, yang tentunya pasti ada tantangan ya dan peluang yang memang kondisinya pasti tidak akan mudah ya, dan semua sekarang juga mencari pekerjaan itu tidak mudah juga walaupun pekerjaannya tidak ada tantangan, tapi dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan ini sekarang itu memang sangat sangat berat ya, karena pertama kondisinya pandemiknya ya, kondisi pandemik, yang kedua eh, peluang kerja yang diberikan kecil, sedangkan yang mencari pekerjaan itu banyak. Jadi peluangnya sangat kecil untuk mendapatkan pekerjaan yang ideal ya, yang ingin pekerjaan yang ingin tidak ada tantangan, yang ingin santai gitu ya. Memang sekarang itu tidak gampang ya. Jadi bila teman-teman ingin sukses ya harus berani menerima pekerjaan yang menantang ya, yang mungkin nanti ada peluang karirnya ke depannya dibanding kalian mencari pekerjaan yang hanya ingin duduk santai ya di meja gitu, tidak ada eh, tantangan ya, hanya duduk manis gitu ya. Itu tidak bisa memberikan eh, apa peluang karir ataupun penghasilan yang besar ya. Jadi kalau kalian ingin sukses, ingin karir yang bagus, penghasilan yang besar ya, ya tentunya harus mencari pekerjaan yang
menantang yang tentunya bisa memberikan prestasi ataupun peluang karir dan penghasilan yang cukup besar. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan kegiatan seminar kali ini pada pagi hari ini bisa membuka wawasan, ya, pengetahuan kepada teman-teman para pencari kerja, ya, untuk sebagai pembekalan Anda dalam mencari pekerjaan. Mungkin dari saya cukup sekian dan terima kasih sekali lagi kepada Mas Brian, ya, sebagai alumni yang sudah memberikan kesempatan bekerja sama dengan CDC Kesatuan dalam hal seminar karir maupun rekrutmen virtual ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengikuti seminar karir dari PT Dynamic ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Ya, terima kasih Pak Suparman atas pembukaannya. Untuk masih calon-calon lulusan dari IBIK, mungkin sebelum kita lanjut, untuk perkenalan diri dulu saya, kalau bisa, meskipun ini webinar, kita dua arah ya. Maksudnya apa? Kalau misalkan nanti saya tanya, balas di chat aja. Entah misalkan pakai angka atau apa, nanti dibantu sama kita. Karena kenapa? Karena kalau aktif, kita siapkan hadiah, OVO. Ya lumayan lah buat makan. Kita bagi beberapa OVO untuk beberapa orang, senilai OVO-nya untuk satu orang itu sekitar 50.000. Jadi kalau semakin aktif, kita bakal kasih reward juga buat kalian. Karena artinya semakin kalian aktif, artinya kalian semakin menyimak apa yang kita mau bahas hari ini. Gitu. Nah, baik, sebelumnya untuk dilanjutkan, saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Joventius Brianata Prawira. Saya lulusan tahun 2019, manajemen S1 pemasaran juga di IBIK. Background saya itu sebenarnya pengusaha. Bisnis saya udah mulai bisnis itu dari umur 18 tahun. Gitu. Saya udah mendirikan PT di umur 18 tahun, yang sampai sekarang masih jalan. Bisnisnya itu di bidang pakaian. Yang bergerak untuk open tender, terus juga ada brand gitu. Nah, baru banget saya juga join di Dynamic Group juga as a professional di sini gitu. Kenapa saya tertarik join di sini? Itu nanti saya bantu jelaskan ya di belakangnya. Nah, tapi pasti menurut kalian lah, lu udah bisnis kok masih aja join di Dynamic gitu. Oke. Ada something yang berbeda di Dynamic ini. Salah satunya itu peluang karir dan peluang bisnis yang mungkin kalian nggak bakal pernah sadarin bahwa itu ternyata ada dan nyata gitu. Saya background bisnis, ya kalau kalian tahu lah, kalau pengusaha, kalian tahu lah kalau yang udah punya pabrik, yang udah punya klien, tendernya, penghasilan kita ya buat umuran saya udah lumayan cukup. Tapi kenapa saya masih tertarik untuk join lagi di Dynamic Group? Ya itu pasti ada alasan tertentu, benar nggak? Gitu. Jadi background saya bisnis, tapi saya sekarang tetap jadi as a financial advisor di Dynamic Group. Jadi mungkin perkenalannya kayak gitu aja. Nanti kalau ada yang mau kepo-kepo, siapa nih Joventius Brian gitu-gitu, boleh cek Instagram di Joventius Brian. Nanti mungkin biar tahu deh saya siapa. Mungkin juga kalau udah ada yang kenal mungkin sebelumnya, karena beberapa kali saya diundang IBIK sebagai pembicara juga untuk kasih seminar kewirausahaan, dan beberapa kali kasih kepercayaan ya untuk bantu proyek-proyek kewirausahaan di Kesatuan Bogor. Gitu sih. Kalau dari saya kayak gitu. Oke, sebelum kita mulai, tadi kan saya minta kita aktif ya. Jadi mungkin kalau boleh sekarang, kalau hari ini ketik satu kalau kalian semangat untuk tahu bisnis apa sih ini gitu. Perusahaan apa sih ini? Boleh ditolong ketik satu ya. Gitu. Oke, thank you semuanya. Oke, kita langsung mulai aja. Ini tenang aja, saya masih muda, jadi kita nggak bakal bosan ya. Tapi please, mungkin hari ini materinya tuh bukan yang karir itu kayak gimana gitu, nggak. Tapi mau ngebuka mindset kalian tentang namanya dunia setelah masuk ke dunia pekerjaan atau dunia kewirausahaan.
Kenapa? Karena beda banget. Dunia di luar itu tuh lebih keras. Keras banget. Karena ya kalau kalian mau jadi sesuatu tapi nggak ada usaha, ketika keluar dari dunia perkuliahan ya udah habis-habisan kalian tuh nggak bakal bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi semua dari tangan kalian. Tapi sebagai bekal dari saya, yaitu mau membuka mindset kalian sih saat ini. Jadi topiknya sebenarnya open mindset kalian. Jadi please aktif ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apapun, please bantu buat dua arah juga. Oke? Saya mau share screen ya. Sudah masuk belum ya? Sudah masuk? Sudah masuk. Oke. Ya, saya saat ini perwakilan dari Dynamic Group. Ya, perusahaan Dynamic itu apa sih? Perusahaan, sebenarnya kita grup sih, tapi fokus kita itu sebagai financial advisor. Gitu. Sebelum itu, saya yakin sih kalian yang hadir saat ini di sini, karena mau mencari pekerjaan. Yang nanti tujuannya dari pekerjaan kalian itu, pasti ada menghasilkan keuangan. Betul ya? Uang. Nah, menghasilkan uang itu untuk apa sih? Pasti kalian itu ingin mencapai mimpi kalian sendiri masing-masing. Setuju nggak? Kalau setuju, pencet 1. Oke. Setuju banget, pasti yang di sini nyari uang pengennya. Oke, tapi permasalahannya, itu di bidang apa kalian harus fokus. Gitu. Saya di pemasaran, tapi sekarang di finance misalkan. Wah, jauh banget gitu kan. Mungkin kalian yang di accounting, terus misalkan jadi pemasaran juga kan agak jauh banget. Tapi pertanyaannya bukan itu, bidang apa. Terus ketika udah tahu bidang apa, apakah kalian mau coba jalanin di bidang itu? Bener gak? Karena kalau di bidang itu ternyata punya peluang di masa depan yang bagus banget, kenapa kalian nggak ambil? Meskipun kalian harus mulai lagi untuk belajar baru lagi di bidang hal itu. Nah, oleh karena itu, coba pertanyaan saya yang paling simpel. Pertama, ini kok nggak gerak ya? Apa mimpi kalian? Sebenarnya pertanyaannya simpel banget. Tapi kalau kalian aja belum tahu mimpi kalian, wah itu bahaya nih. Karena kalian udah lulus kan? Gitu. Pertanyaannya simpel banget. Apa mimpi kalian? Oke, pasti banyak yang mau jawab nih ya. Kita kasih paling simpel pilihannya deh, biar kalian bisa bantu. Pilihan pertama, mimpi kalian punya banyak aset. Banyak aset tuh apa aja sih? Ada punya mobil mewah, punya tanah rumah, dan punya paper asset atau digital asset. Atau kalian punya mimpi untuk bisa keliling dunia. Apa sih keliling dunia itu kenapa bisa disebut sebagai mimpi? Karena ketika kalian bisa keliling dunia, artinya kalian punya namanya 1, kebebasan waktu. 2, tidak khawatir tentang apapun. Tidak ada beban ketika kalian berjalan-jalan gitu. 3, bisa melakukan apapun yang kalian mau. Gitu. Apa ini mimpi kalian yang kedua? Lanjut. Atau membahagiakan orang tua kalian. Nah ini mungkin saya yakin juga banyak banget nih yang pengen membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua apa aja sih? Pertama, menjamin ketika orang tua kita nanti tua, hidupnya terjamin. Nah mungkin untuk yang muslim, mungkin mau menaikkan haji ya untuk kedua orang tua kalian. Betul nggak? Terus yang ketiga, bisa memberikan apapun yang orang tua kalian pengen, tapi selama masa kerja mereka, selama masa hidup mereka sebelumnya yang masih aktif, tapi nggak bisa beli gitu. Tapi pengen kalian memberikan itu untuk mereka gitu. Nah, dari ketiga hal ini, boleh dong bantu ya. Kalau yang pengen 1, pencet 1, yang pengen bisa keliling 2, pencet 2, yang pengen membahagiakan orang tua, pencet 3, yang pengen semuanya pencet 4 di kolom komen di chat. Ya, betul. Pasti banyak banget yang dari kalian pengen 3-3 ya. Setuju ya? Kenapa sih pengen 3-3-nya? Pertanyaannya kenapa? Gitu. Terus kalau misalkan kalian pengen capai 3-3 ini, ada satu hal yang paling terpenting. Kalau kalian pengen punya aset, atau kalian pengen bisa keliling dunia, atau membahagiakan orang tua. Poin pertama apa sih? Kalian butuh uang, punya income yang besar maksudnya. Bener gak? Atau kalau kalian pengen punya ini semua, ya udah kerja mati-matian aja, tapi uangnya nggak tahu gitu, kerja keras dulu aja.
tapi hasilnya nggak tahu. Atau kalian lebih pilih nih, hasilnya kalian udah tahu, kalian kerja pintar dan kerja keras untuk menghasilkan uang yang banyak. Nah, pasti kan ngomongnya kalau bisa pertama, untuk bisa menggapai tiga hal ini, memiliki banyak aset, bisa keliling dunia, sama membagikan orang tua. Setuju. Kalau bisa kita work smart gitu. Work smart, tapi kalau bisa juga work hard dulu gitu. Nah, permasalahannya untuk bisa menggapai 3 hal ini, menurut kalian nih, berapa banyak uang yang kalian harus milikin? Betul nggak? Berapa pendapatan yang ideal untuk menggapai 3 hal atau semua hal yang kalian tadi pengenkan? Nah, dari Boston Consulting Group dan sama Kemenku, Kementerian Keuangan, nah sebenarnya di Indonesia itu dibagi 3 kelas berdasarkan pendapatannya. Ada top, elite, masses. Nah, kalian tahu nggak sih, kalau masses, kalau kalian memiliki pendapatan yang 100 juta sampai 800, kurang dari 800 juta, itu kalian baru masuk ke kelompok masses. Kecil. Pasti ada yang ngomong, lah kalau yang di bawah 100 juta, nah itu adalah kelas yang tanda kutip ya, kelas kurang berada lah kalau di Indonesia. Tapi untuk, ini secara umum ya, kalau untuk misalkan pengen masuk kelas masses pun, minimal pendapatan kalian itu 100 juta, sampai kurang dari 800 juta. Di mana pengeluaran per bulan kalian, range-nya antara 1 sampai kurang dari 7,5 juta. Nah, kelompok masses ini, mayoritas ya, ini balik lagi mayoritas, bekerja lebih dari 20 tahun, bahkan sampai 30 tahun di sebuah company besar. Nah, permasalahannya ketika mereka bekerja, artinya mereka memiliki ketergantungan atau tergantung banget sama pekerjaannya. Ketika mereka nanti sudah tidak bekerja ya, nggak ada yang bisa menjamin masa tua mereka. Nah, itulah kelompok masses. Nah, mungkin siapa di sini yang mungkin keluarganya masuk ke kelompok masses, menurut kalian gitu ya, bisa tebak-tebak dulu sendiri, kelompok keluarga kalian itu masuk ke kelompok masses apa enggak saat ini. Oke, kita lanjut. Kelompok kedua adalah kelompok elit. Nah, kelompok elit itu apa sih? Kelompok yang kisaran pendapatan per tahun itu range-nya 800 sampai kurang dari 1,2 M. Ya kalau kita ambil 1,2 M ya, artinya penghasilan per bulan kalian harus 100 juta per bulan. Di mana nih pengeluaran per bulan kalian itu 7,5 sampai kurang dari 25 juta. Gila ya, gede banget ya pengeluarannya. Nah, tapi dengan penghasilan kayak gitu kayak 7 juta, 7,5 sampai kurang dari 25 juta itu nggak terlalu besar ya. Nah, menurut kalian tuh pendapatan yang sebesar itu dari pekerjaan apa sih? Nah, ternyata dari Boston Consulting Group ketika dikelompokin, rata-rata kelompok elit itu adalah seorang profesional yang memiliki berbagai jabatan di perusahaan yang banyak, nggak cuma satu tempat, atau pengusaha yang mungkin bisa dibilang pengusaha UMKM, tapi yang punya omsetnya cukup besar, di mana pendapatannya bisa paling kecil 800 juta per bulan. Nah, tapi yang uniknya di sini, Boston Consulting Group itu menekankan, mereka tidak bergantung pada satu pendapatan. Nah, itu bedanya kelompok elit dan masses. Yang masses tergantung, elit itu tidak bergantung. Kita lanjut ke yang paling top nih, kelas pendapatan yang paling top. Yaitu kelas pendapatan yang per tahunnya lebih dari 1,2 M. Artinya nih, kalau kalian punya pendapatan per bulan lebih dari 100 juta per bulan, wah itu udah kalian artinya masuk ke kelas top. Di mana pengeluaran kalian per bulan pun itu lebih dari 25 juta. Nah, Boston Consulting Group ketika membicarakan tentang kelas top, itu menekankan satu. Mereka memiliki berbagai pemasukan. Beda nih ya, kalau elit itu memiliki berbagai pekerjaan. Kalau ini memiliki berbagai pemasukan. Nah, ini yang paling unik juga nih. Tapi kelas top itu, mereka freedom. Bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Contoh ya, mungkin kalau elit, bedanya sama top apa sih? Kalau elit nih, tiap hari sibuk banget. Karena memiliki berbagai tanggung jawab di berbagai perusahaan yang berbeda. Akhirnya sibuk banget nih. Kalau nggak, pembisnis yang tanda kutip, kalau nggak ada dia, bisnisnya masih belum jalan. Contoh, tukang sate, omsetnya bisa sampai 1 M misalkan. Nah, itu masuk ke kelas elit. Tapi ketika misalkan dia mau jalan-jalan, ya artinya ada sesuatu yang tanggung jawabnya dia tidak bisa lakukan. Nah, contohnya kayak tadi, kalau yang profesional ya, consulting. Jadi konsultan di beberapa perusahaan. Ketika dianya memang harus jalan-jalan, ada beberapa tanggung jawab yang mereka nggak bisa lakukan ketika jalan-jalan.
Atau misalkan tadi tukang sate, contohnya omsetnya bisa sampai per tahun itu lebih dari 800 juta misalkan. Ya ketika tukang satenya dia mau jalan-jalan, ya tutup toko. Bener nggak? Artinya hilang pendapatan. Tapi kalau yang kelas top, dia mau lagi jalan-jalan, dia lagi mau tidur, mungkin di sini masih pada muda main Mobile Legends, terus main apa lagi? Sekarang tuh lagi ramenya apa ya? Mungkin ada yang main Ragnarok X di handphone. Ya tapi tetap aja uang yang masuk ke rekening dia sama. Jadi tanda kutip apa? Tanpa mereka melakukan apapun, tapi mereka punya pendapatan terus. Jadi usahanya, pekerjaan itu tidak bergantung dengan dia. Jadi dia tuh bisa ngelakuin apa aja, tapi income-nya tetap dapat. Nah, keren kan? Nah, dari 3 ini ya, kalau saya tanya nih, kalian pengennya kelas mana? Kalau top 1, elite 2, mesis 3, boleh ketik di kolom komen chat. Oke, ada yang 1, ada yang 3. Ada yang 3 juga. Oke. Sip. Ada yang 3. Oke. Yang jawab 1 bagus. Yang jawab 3 realistis. Kenapa saya bilang realistis? Kenyataannya, kelompok mesis di Indonesia itu menguasai market Indonesia, di mana 90% seluruh penduduk Indonesia itu masuk ke kelas pendapatan yang mesis. Artinya, sebenarnya kita bisa bilang negara kita tuh belum negara yang kayak Amerika. Gitu. Yang orang yang memiliki harta kekayaan di atas 800 juta itu tuh banyak. Gitu. Ya kita tuh masih banyak mayoritas di mesis. Ya, terus masuk lagi ke masalah yang elit. Elit itu hanya 9%. Bayangkan loh, kita ada 200, sekarang 270 juta orang. Di mana 90% dari 270 juta orang itu mesis. 9%-nya lagi, itu baru masuk elit tuh, bayangin. Artinya kalau kita bisa kasih, ini gambaran ya, kalau mau masuk ke kelas elit satu atas, itu hanya 10 orang. 10%, sorry. 10% dari 100% total penduduk Indonesia. Nah, ini juga kabar mengecewakannya buat kita. Kalau mau masuk ke kelas top, kenyataannya di Indonesia sendiri hanya ada, saat ini hanya 1% dari total penduduk Indonesia. Ini kabar buruk ya. Oke, tadi ada yang bilang jawab 3, ada yang jawab 1. Tapi kalau menurut saya ya, untuk kan tadi gini, ini lucu nih. Tadi kalian bilang pengen punya tiga-tiganya, punya banyak aset, bisa jalan-jalan ke luar negeri semau kalian. Yang terakhir bagian orang tua. Semua jawabnya serentak sama, tiga-tiganya. Tapi ketika ditanya pendapatan yang ideal, ada yang jawab 1, ada yang jawab 3. Nah, permasalahan lagi nih untuk yang menjawab nomor 3, meses. Ketika kalian punya pendapatan meses, apakah kalian cukup untuk menggapai mimpi kalian yang tadi tiga-tiga kalian pengen? Jawabannya tidak. Sorry untuk menjawab, tapi jawabannya harus tidak. Kenapa? Nah, itu ada salah satu yang nanti bakal kita bahas. Kenapa kelompok mesis itu tidak bisa menggapai 3 mimpi yang semua orang pengen tadi? Habis itu kita lanjut. Tapi sebelum itu, kalau kalian lihat ada garis merah, di mana itu sebenarnya jadi pembatas nih. Kenapa? Kita bisa sebut kalau kelas elit sama top itu ya udah goals kita lah. Kita pengen punya pendapatan sebesar itu setiap bulannya. Nah, fun fact-nya juga nih guys, dari 3 mimpi kalian tadi, untuk bisa menggapainya, kalian harus minimal masuk ke kelas elit. Makanya saya kasih garis merah. Di mana kalian harus memiliki pendapatan per tahun minimal 800 juta. Sampai kurang dari 1,2 M. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, sekarang harga bahan pokok, terus kita entertain kita juga besar, segala macam, kayak untuk kalau punya pendapatan yang mesis, kayak udah nggak cukup untuk bisa menggapai 3 mimpi kita tadi. Nah itu, ya bisa bilang fun fact, tapi bisa juga bilang, nah mungkin fakta yang menyedihkan untuk kita, karena artinya mimpi kita 3 tadi, bisa gagal kalau kita nggak bisa masuk ke kelas 10% yang tadi nih, kelas elit dan top. Gitu. Terus muncul nih pertanyaan, ya kalau kayak gitu gimana caranya nih untuk menggapai mimpi kita tadi 3? Kalau memang misalkan mayoritas saja masih mesis di Indonesia. Iya, saya juga bingung awalnya. Karena meskipun saya usaha gitu ya usaha kan naik turun. Kondisi pandemi kayak gini kita nggak bisa tebak. Tapi ya semua pendapatan turun kalau pengusaha. Nggak ada pengusaha yang malah naik, kecuali yang di bidang kesehatan gitu-gitu ya. Tapi kalau yang bidang-bidang umum gitu, kayaknya nggak ada yang naik.
di masa pandemi ini. Makanya nggak bisa bilang juga pendapatannya besar dan tetap. Terus kalau gitu gimana caranya dong ya? Nah, ini kalian jangan mikir ke situ dulu. Kalian sadar gak kenapa tadi kelompok mesis saya bilang faktanya nggak bisa menggapai 3 mimpi kalian tadi. Nah, mungkin ada yang sudah pernah dengar sandwich generation belum? Kalau udah pencet 1, kalau belum pencet 2. Oke. Oh, ternyata banyak yang ya mayoritas masih belum tahu ya. Oke. Jadi sandwich generation ini unik sih sebenarnya. Pertama kali itu dikenalkan oleh seorang profesor di Universitas Kentucky di Amerika Serikat. Nah, dia buat jurnal namanya The Sandwich Generation, Adult Children of Aging. Nah, ketika nanti saya ngomongin ini, kalau ada yang merasa, wah ini gua banget nih, nanti ketika gua udah kerja, wah ini bakal jadi kayak gua nih. Itu boleh ya, please. Nanti tolong lebih aktif lagi, karena saya juga kayak gini gitu, Sandwich Generation. Sorry to say, Sandwich Generation ini di Indonesia tuh ya bisa dibilang tinggi banget. Nah, kenapa bisa dibilang tinggi ya? Karena sandwich generation itu, penjelasannya nih ya, itu adalah seorang individu yang harus mencakupi kebutuhan ekonomi banyak pihak dalam satu waktu. Contoh, mereka harus membiayai orang tua. Mereka harus membiayai mungkin bagian bawahnya tuh adik-adiknya atau keluarga. Dan juga yang terakhir harus membiayai dirinya sendiri dong ketika udah kerja. Bener gak? Tapi bayangin deh, satu pendapatan itu dibagi untuk berbagai pihak dalam satu waktu. Dan itu bukan satu waktu aja ya, maksudnya berkala loh, setiap bulannya bakal satu pendapatan tadi dibagi ke 3 pihak. Nah, sorry banget diomongin juga nih dari kompas.com dan juga dari Asian Parent, bahwa sandwich generation ini yang tadi saya bilang banyak banget dijumpai di negara berkembang di Indonesia. Salah satu alasannya kenapa? Karena kita sebagai orang timur itu memiliki nilai kekerabatan yang tinggi. Contoh, ada adik yang sakit, ada saudara yang sakit, ya pasti kita ada nyumbang, kalau nggak bantu. Karena kita ada rasa nggak enaknya pasti. Nah sama, sandwich generation tuh masalahnya bukan, ya salah satu hal yang utama itu nggak enakan. Kalau ngeliat adik, waduh ini kayaknya masa pendidikannya kayaknya, kalau nggak ada yang membiayain, kayaknya masa depannya suram atau apa, jadi kita yang biayain. Iya, itu sebenarnya bagus, tapi permasalahannya bukan bagus atau enggaknya. Apakah pendapatan kalian cukup untuk membayarkan generasi atas kita, orang tua kita, terus kemudian cukup membiayai generasi di bawah kita, entah adik, entah saudara. Kalau cukup, it's okay, malah bagus banget, itu baik banget. Nah, kalau kayak di negara-negara lain yang mungkin nilai kekerabatannya ini enggak. Ya contoh banyak banget ya, kayak kita misalkan ngomong di orang-orang Korea, ya itu sorry untuk kita omongin kalau nilai kekerabatan mereka tuh nggak setinggi itu, kan cuek-cuekan gitu, beda sama kita gitu ya. Nah, itu jadi salah satu alasan sandwich generation itu banyak banget di Indonesia. Nah, ini sebenarnya masih simpel. Habis ini kita ngomongin detail. Tapi sampai saat ini, sampai sekarang nih, ada yang ngerasa, wah ini gue banget nih habis ini. Kalau ngerasa betul, pencet 1. Oke. Banyak banget ya, artinya hampir, ya ini dari awal komen belum ada yang jawab. Banyak banget yang jawab 1. Oke. Kalian bakal lebih kaget kalau kita lanjut ke selanjutnya nih. Ini sebenarnya kayak apa ya, matriksnya. Apa sih sandwich generation? Kita tuh pihak tengah nih. Kita itu seorang anak atau seorang individu yang kewajibannya 1, cari nafkah. 2, menanggung biaya hidup orang keluarga. 3, nah kita juga kan harus mempersiapkan masa depan kita. Ya tadi contohnya ya guys, kalian pengen bisa punya aset, ya kan? Pengen bisa jalan-jalan. Nah itu kan harus disiapin juga. Pengen membahagiakan orang tua. Nah, mempersiapkan dana pensiun juga untuk diri kita ketika nanti udah tua. Yang tanda kutip, gak mau nyusahin anak lagi. Gitu. Benar gak? Nah, ini kewajiban kita nih sebagai anak. Nah, permasalahannya, kita nggak cuma punya kewajiban sebagai seorang anak aja. Kita ada kewajiban sebagai anak kepada orang tua, yaitu membiayai orang tua. Membiayai apa saja sih? 1, membiayai biaya hidup orang tua. Ya artinya apa sih membiayai? Contoh, listrik, air di rumah, makan. Bener gak? Kalau ada mau beli-beli apa, pasti biayain. Bener gak? Itu udah berat. Ditambah lagi nih ada 2. Yang nomor 2, menjamin biaya darurat. Biaya darurat apa? Biaya kesehatan orang tua. Kebayang nggak? Kalian nggak siapin dana darurat, tiba-tiba orang tua amit-amit sakit ya guys. Kalau sakit, uangnya dari mana?
Benar nggak? Ya artinya kan kadang nyisihin, benar nggak? Ada nyisihin untuk biaya dana darurat. Apakah itu jadi beban lagi nggak buat kalian? Ya, itu beban. Yang terakhir, nah ini nih, saya yakin banyak banget yang mungkin agak relate, agak kesentil nih, melanjutkan pembayaran hutang keluarga. Mungkin nih, di Indonesia, mungkin kalau yang saat ini orang tua yang masih kerja, nggak ada tuh ngomong, nak, saya punya hutang, papa punya hutang sebesar segini, nanti kalau lunas, enggak, mereka diam-diam dulu biasanya. Ketika mereka sudah nggak aktif, bekerja, mereka baru ngomong, papa masih ada hutang segini-segini, kamu coba ya bantu bayarin. Itu real banget, karena banyak banget hutang keluarga yang diwariskan. Setuju gak? Kalau setuju, pencet 1, kalau nggak setuju, pencet 2. Oke, mayoritas 1, tapi ada juga yang jawab 2. Oke, yang jawab 2 artinya bagus. Kalau memang keluarganya nggak punya hutang keluarga, bagus. Good news banget. Tapi saya yakin orang Indonesia, kita nih mayoritas pasti ya ada lah hutang keluarga. Tapi bagus banget kalau memang nggak ada ya. Lanjut ya guys, setelah membiayai orang tua, menurut kalian kewajiban kalian apa? Nah, ketika misalkan orang tua kalian nih, bersyukur banget kalau orang tua kalian saat ini masih bekerja. Bersyukur banget. Atau memiliki usaha. Karena artinya masih punya pendapatan tetap. Yang notabene artinya bisa bayarin lah untuk biaya adik-adik kita. Benar gak? Mungkin di sini ada yang punya anak. Kalau ada yang punya anak juga jadi beban kan? Bukan beban sih, ada kewajiban. Kewajiban kita untuk membiayai anak kita. Nah sebenarnya yang ketiga ini adalah membiayai generasi bawah kita. Generasi bawah kita tuh kalau di Indonesia nih, bisa adik kandung, saudara, ataupun anak kalau yang punya anak. Membiayai apa aja sih? Yang pasti nih, kalau untuk generasi bawah, pasti fokusnya ke pendidikan. Kalian nggak mau nih kalau nanti adik, anak, atau saudara kalian yang mungkin punya potensi ya, itu masa depannya suram. Jadi kalian pasti menyiapkan dana pendidikan untuk mereka. Ya kan, pasti kalian membiayai sekolah, memberikan uang saku. Nah, yang terakhir tuh, ini yang mungkin saat ini sih cukup banyak ya. Kalau zaman dulu standar kita tuh SMA. Tapi sekarang tuh standar kelulusan kita nih untuk bisa kerja itu S1 tuh dari mana-mana, bener gak? Bahkan sorry nih, bukan yang merendahkan sebuah profesi ya, tapi di kantor mama dulu kerja, satpam saja itu S1 gitu. Maksudnya standarnya tuh jadi udah naik banget. Nah artinya kalian pasti gue mikirin ya, artinya adik gue, anak gue, atau saudara gue gak boleh tuh punya lulusan nantinya, malah lulusannya SMA doang. Ini malah S1, benar gak? Nah, itulah pasti kalian menyiapkan juga dana pendidikan lebih lanjut untuk S1. Nah, ketika kalian denger ini, makin pusing gak kalian? Kalau yang udah mulai kesentil dari awal ngomongin masalah sandwich generation, bayangin deh, kalian cari nafkah, tapi nafkah kalian harus dibagi untuk 3 pihak. Pasti berat banget, bener gak? Setuju gak? Kalau penjelasan dari tadi sampai sekarang ngerasa, wah bener juga ya, terus harus gimana gitu? Berat banget gak? Kalau ngerasa berat banget, boleh pencet 1. Kalau yang nggak ngerasa berat banget, pencet 2. Oke. Thank you banget yang udah bantu aktif ya. Benar, berat banget. Saya juga ngalamin. Itu berat banget memang. Nah, permasalahannya, kalau misalkan udah berat kayak gitu, pasti muncul nih. Terus gimana dong? Caranya gimana gitu? Gimana caranya kalau kalian punya mimpi kan? Mimpi kalian anggap 3 tadi. Bagian orang tua, punya banyak aset, bisa jalan-jalan keliling dunia gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, untuk gapai mimpi itu kan butuh uang. Sedangkan uang kalian itu harus dibagi 3 pihak. Makin berat kan? Oke. Ada solusinya. Soalnya simpel banget, tapi dari Robert Kiyosaki. Ada yang tahu Robert Kiyosaki nggak? Robert Kiyosaki ya, kalau yang tahu bagus banget, artinya suka baca. Kalau yang enggak, baca bagus banget buku-bukunya. Nah, sebenarnya jawabannya untuk bisa menggapai mimpi kalian itu cuma 1. Ya harus financial freedom dulu. Ada yang tahu financial freedom nggak? Kalau nggak tahu financial freedom, gini deh. Kalau yang tahu financial freedom, pencet 1. Kalau yang nggak tahu, pencet 2.
Oke, banyak yang tahu ya artinya ya financial freedom itu apa. Oke, bagus banget. Kalau ada yang nggak tahu, ada yang nggak tahu nggak nih? Oh, ada yang nggak tahu. Oke. Jadi financial freedom itu adalah kalian bebas secara finansial. Artinya apa? Sebenarnya kalau kalian baca formula ini tuh kalian bakal ngerti sendiri sih. Saya jelasin formulanya dulu ya. Untuk bisa bebas secara finansial. Formulanya tuh Robert Kiyosaki bilang ada 3. Nih, dan saya setuju banget. Pertama ya, kalian harus bisa membeli atau membuat aset yang mendatangkan pendapatan. Atau kasarnya kita ngomong ngasilin uang. Pertama fokusnya itu dulu. Kedua, uang yang tadi kalian dapetin dari aset yang kalian buat, itu mampu membayarkan biaya hidup kalian. Contoh, biaya hidup satu rumah kalian itu ternyata 5 juta. Nah, misalkan kalian bikin usaha atau punya sewa-sewaan rumah nih. Punya rumah disewakan, dan per bulan itu juga menghasilkan 5 juta. Gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi, hasil sewaan rumah itu 5 juta, biaya hidup kalian 5 juta. Artinya mampu dong membayarkan dari hasil sewaan rumah tadi. Ketiga baru nih. Nah, ini baru kalau kalian bisa kayak gini disebut financial freedom. Artinya apa sih? Kalau kalian tadi nih pendapatan sewaan rumah kalian itu, misalkan dapatnya ternyata 10 juta, sedangkan biaya hidup kalian 5 juta. Ya artinya kan lebih besar pendapatan dibandingkan biaya hidup kalian. Benar nggak? Sedangkan rumah yang disewakan itu bukan pekerjaan aktif kalian. Benar nggak? Itu passive income. Tapi ternyata aset kalian tadi itu bisa menutupi atau lebih besar dari biaya hidup kalian. Nah, ketika itu terjadi, maka kalian sebenarnya simple banget dibilang kalau kalian financial freedom. Kalau di sini nih penjelasannya bisa dibilang uang yang dihasilkan dari aset mampu atau lebih besar dari biaya hidup saya setiap bulannya. Jadi kalau kalian nih baru dengar sekarang, oh financial freedom itu gitu. Kalau ada yang tahu juga, tadi ada banyak yang bilang pencet 1 ya. Pertanyaannya kalau saya balik, berapa biaya hidup kalian? Pasti kalian belum pernah itu. Kecuali udah jadi tulang punggung keluarga ya, udah tahu tuh biaya hidupnya berapa. Pertanyaannya kalian tahu nggak biaya hidup kalian berapa? Kalau kalian tahu bagus. Artinya bisa fokus ke membeli atau membuat aset. Kita lanjut lagi ya. Oke, rumusnya simpel banget artinya. Oke, jadi kalau gue mau gapai mimpi gue tadi nih tiga-tiganya sama bisa nggak perlu uang gue dibagi 3, artinya uangnya lebih ya, karena ketika dibagi 3 masih sisa banyak gitu. Oke, gue artinya harus financial freedom. Oke. Pertanyaannya, cari uangnya di mana? Buat asetnya di mana? Bener nggak? Nah, mungkin kalau yang baca buku Robert Kiyosaki ini sering banget dibahas. Ada namanya cash flow quadrant. Oke, kalian boleh baca masing-masing, mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 ya. Pahamin sendiri. Sebenarnya di dunia itu pekerjaan itu dibagi sebenarnya jadi 4 pekerjaan utama. Pegawai kantoran, terus kedua profesional atau pemilik bisnis kecil, ketiga pemilik bisnis yang sudah sistemnya berjalan, keempat investor. Nah, pertanyaannya pasti gini, dari 4 ini kalian bisa nyari uang di mana? Nih dari nomor 1 sampai nomor 4, menurut kalian ya, kalian bisa nyari uang banyak di mana? Ketik 1 sampai 4, menurut kalian ada di mana? Oke, ada yang 1, 2, 3, ada yang 4, oke, benar-benar. Jadi gini. Kalau ditanya ya, kalian bisa cari uang banyak di mana? Sebenarnya semuanya kalian bisa cari uang banyak. Pegawai pun ya, sorry nih, CEO dari Google, income-nya berapa? Coba. CEO Google, income-nya berapa? Dia kan pegawai sebenarnya. Dia nggak memiliki bisnis, atau dia sebagai investor, nggak. Dia bekerja. Nah, jadi kalau ditanya bisa cari uang banyak di mana? Di semuanya bisa. Dari nomor 1 sampai nomor 4, kalian bisa cari uang banyak. Tapi permasalahannya bukan masalah uang banyak, benar gak? Kuadran ini dibuat untuk membagi pembeda antara kuadran kiri yang warna biru sama kuadran kanan yang warna merah. Apa sih pembedanya? Untuk kuadran 1 dan 2, yaitu kuadran pegawai dan pegawai profesional nih, freelance. Ini tuh kuadran 2 tuh lucu. Contohnya freelance sih. Dia bisnis. Bisnis apa? Misalkan web developer. Dia bekerja untuk dirinya sendiri, benar gak? Dia punya bisnis, punya. Tapi apakah kalau dia mau misalkan mau istirahat dulu gitu,
aduh gue minggu ini nggak mau cari duit dulu deh gitu. Dapat income lagi, enggak. Atau misalkan gini, tukang sate, balik lagi tukang sate nih, kalau omsetnya belum gede, dan masih dia yang jalanin bisnisnya, itu masuknya kuadran 2 loh. Jadi kuadran 2 tuh profesional atau pemilik bisnis UMKM kalau di Indonesia. Gitu. Kuadran yang kiri nih, yang warna biru, itu unik sebenarnya. Kenapa? Sebenarnya tadi bisa nyari uang banyak nggak bisa di semuanya. Tapi di kuadran kiri yang warna biru, terus pembedanya itu cuma ada 2. Satu ya, ketergantungan. Balik lagi nih, kayak kelas pendapatan tadi ya. Untuk yang cari uang di kuadran kiri, itu mereka sangat ketergantungan dengan apa yang mereka jalani. Contoh pegawai. Ini contoh CEO Google. Kalau CEO Google ya mungkin simpanannya udah banyak karena income-nya besar. Anggaplah kalian bekerja di bank sampai umur 55 tahun. Sampai masa pensiun, punya income gede. Setelah keluar dari bank, bisa dapat income nggak? Mungkin masih. Kalau nih, uang yang kalian tuh udah sisihin buat beli aset dan buat beli apa. Yang tadi dibilang sama Robert Kiyosaki. Tapi kenyataannya nih banyak banget yang tadinya pegawai yang punya jabatan tinggi di sebuah perusahaan, itu malah jadinya ketika udah pensiun, yang nggak punya apa-apa. Nggak punya income lagi dan malah jadi akhirnya ketergantungan lagi lah sama anak. Itu yang kuadran kiri, yang warna biru. Sangat ketergantungan. Jadi ketika dia kehilangan pekerjaan, contoh lagi ya, tukang sate. Kalau si bapaknya nih yang biasa jualan, udah tua dan digantikan anak, kayak rasanya belum tentu sama, bener nggak? Sangat ketergantungan loh, tukang sate. Contoh lagi apa ya? Mungkin, ini, freelance. Ini baik banget soalnya. Boleh tahu apa? Gue bisnis, web developer. Oke. Timnya berapa? Timnya misalkan ada 3 atau 4. Pertanyaannya, kalau si orang ini nih, yang kalian tanya, sakit, terganggu nggak bisnisnya? Terganggu. Itulah bedanya kuadran kiri dan kuadran kanan. Karena kuadran kiri sangat ketergantungan dan ada batasnya loh. Pegawai ada batas umur pensiun. Tukang sate, small business owner juga ada umurnya. Banyak banget ya di Indonesia tuh yang punya bisnis bagus banget. Yang bisa buat ekspor segala macam. Tapi sangat ketergantungan sama pemilik. Ketika pemiliknya nggak ada, bisnisnya biasanya kolaps. Itu yang masuknya kuadran kiri. Karena semua ada batasnya. Nah, kuadran kanan tuh apa sih bedanya? Nah, ini unik ini. Kuadran yang kanan yang warna merah. Business owner itu apa sih bedanya sama pemilik bisnis UMKM? Bedanya apa? Mereka punya sistem yang meskipun nggak ada dianya nih, nggak ada pemilik bisnisnya, itu bisnis tetap jalan, masih ngasilin profit. Itu bedanya kuadran 2 dan 3. Kuadran 4, nah ini paling sering dengar, investor. Itu money works for you. Uangnya yang kerja buat kalian, bukan kalian kerja buat uang. Yang kuadran kanan tuh bedanya mereka satu nggak tergantung. Nggak ketergantungan sama sekali. Terus yang paling unik, kuadran kanan itu mereka bebas secara finansial. Karena ya udah, kan tanda kutip nih bisnisnya sistemnya udah jalan sendiri. Ya paling biaya hidup berapa sih gitu kan. Ya udah pasti cukup lah buat nutupin. Dan mereka nggak capek lagi, nggak harus capek lagi. Gitu. Nah kalau kalian perhatiin, kalau kita bagi jadi kelas pendapatan, sebenarnya nggak bisa dibagi gitu ya, karena tadi bisa cari uangnya banyak. Tapi kita fokus ke yang Boston Consulting Group itu tekanin. Dependence, independence, sama freedom. Sebenarnya dibagi jadi gini, kuadrannya itu. Kelas yang kiri itu masses. Kuadran yang warna biru itu masses. Kuadran yang warna merah itu elite sampai top. Gitu. Ini nggak ada yang spesifik ya, karena balik lagi kalau kelas pendapatan itu ada juga kan kisah salah satu spesifikasinya harus pakai penghasilan per tahun. Nah, tapi ini kalau kita ngomongin masalah independence, dependence sampai ke freedom, ya dibaginya kayak gini sebenarnya. Nah, kalau kita udah ngomongin kayak gini, oke, kalian sudah nentuin belum? Kalian mau fokus karir kalian di mana? Boleh dong bantu ya, balik lagi ke sini. Ketika kalian tadi udah dengar penjelasan saya nih, dari nomor 1 sampai nomor 4, kalian menurut kalian, oke, gue pengen kejar di mana? Ketik 1 sampai 4. Oke. Ada yang 3, rata-rata 3, 4, ada yang 1 juga ya. Oke. Dan yang 1 dulu. Wah, ini seru nih. Ada yang 1 dulu. Oke. Ya. 1 dulu tuh maksudnya gimana ya? Setelah 1 baru milikin bisnis gitu.
Satu dulu milikin bisnis ya. Oh, bahaya ketiga sama 4, oke. Kalau ada yang berpikir kerja dulu baru bisa milikin bisnis, boleh juga. Tapi percaya, nggak bisa jalan sendiri. Harus cari right partner atau partner yang profesional juga lah. Memang udah jalan bisnis lama. Karena ini cerita aja, banyak banget yang orang udah dari kerja mau pindah ke bisnis, malah jadinya rata-rata bisnisnya nggak jalan dan kolaps. Jadi kalau memang kalian mau cari uang dulu sebagai pekerja di sebuah perusahaan besar, ya mending cari partner. Jangan jalani nanti ada modal sisihin, terus modalnya bikin bisnis sendiri, itu nggak bakal jalan. Percaya deh, mending cari partner yang bisa jalanin, daripada jalanin sendiri. Tapi dari jawaban kalian semua, nggak ada yang salah. Balik lagi, kalau misalkan pertanyaan mau nyari financial freedom, nggak ada yang salah. Tapi permasalahannya kan masalah ketergantungan atau tidak. Gitu. Apalagi kalau mau bebas secara finansial, kalau bisa sih 3 dan 4. Gitu. Nah permasalahannya nih, lanjut ya. Kalau mau financial freedom, sebenarnya logikanya nih, kalau kalian baca kuadran tadi, artinya kan financial freedom di sebelah kanan, yang warna merah. Business owner atau investor. Benar gak? Nah, gimana caranya buat pindah ke sana dulu? Tadi ada yang bilang 1 dulu, benar. Memang ada yang mulai dari cari uangnya dulu, gitu. Pengalaman dulu. Tapi ada juga tadi langsung loncat ke 3 ke 4. Pertanyaannya gimana caranya? Loncat ke 3 sama 4. Ayo. Pertanyaannya gimana? Punya modal gak? Kalian kan sekarang rata-rata baru lulus kuliah. Ya bisa diasumsikan nih, modalnya belum besar. Bener gak? Soalnya kalau rata-rata di sini, baca deh. Kalau ditekanin lagi, business owner tuh udah punya bisnis yang sistemnya udah jalan. Kalian aja modal kan belum ada, artinya belum punya bisnis. Bener gak? Investor, sama nih, fokusnya di uang. Investor tuh money works for you. Gitu. Uang yang kerja buat kamu. Gitu. Pertanyaan udah ada, belum? Tapi, kalau pertanyaan kayak gitu, kan itu demotivasi. Kalau pertanyaan dibalik, gimana caranya kalau kita bisa langsung loncat ke kuadran 3 dan kuadran 4? Menurut kalian bisa apa enggak? Kalau bisa pencet 1, kalau enggak pencet 2 untuk loncat ke kuadran 3 dan 4. Ayo, menurut kalian bisa nggak langsung loncat ke ke kuadran 3 dan 4? Kalau bisa pencet 1, kalau enggak pencet 2. Oke, ada yang rata-rata 1 ya. Bagus, kalau ada yang jawab 1. Optimis. Kita lanjut kalau gitu. Kita analogiin bahwa kalian pengen sampai ke financial freedom. Kalian pengen bebas secara financial. Di mana notabene di kuadran 3 dan kuadran 4 ya. Oke. Pertama, anggap cowok yang di dalam kapal itu nih. Kita tuh lagi naik kapal nih guys. Buat nyampe satu pulau. Satu pulau itu tujuan kita, goals kita. Ya kalau sekarang kita bisa bilang itu financial freedom. Ya, anggap kayak gitu nih. Kita lagi naik kapal, mau nyampe pulau itu. Nah, di dalam kapal itu, pertama harus ada diri kita, bener gak? Kalau nggak, siapa yang mengendalikan kapal? Bener? Nah, pertama harus ada komponen paling penting itu diri kita. Ketika mau capai financial freedom. Kedua, kapal juga ya. Kapal tuh penting banget. Karena kalian kan tadi lewat laut, kalau nggak ada kapal juga susah. Tapi kalau kita bagi, kapal itu dibagi jadi apa sih? Badan, kita analogiin badan kapal itu tabungan. Oke? Badan kapal itu ada tabungan. Notabene, sekarang gini nih. Kalau misalkan kita cuma ada badan kapal doang, badan kapalnya kecil, layarnya besar. Layar itu apa sih? Kita analogiin investasi. Oh sorry, biar lebih jelas gini. Diulang nih ya, biar paham. Kalau kita mau nyampe pulau, kita butuh kapal. Kapal yang kayak gimana pertanyaan? Nah, pertama, kita analogiin badan kapal itu tabungan. Layar itu investasi. Oke? Pertanyaannya nih ya. Kalau badan, tabungan nih, badannya kecil, layarnya besar. Apa yang terjadi? Chat dong, tolong ketik di itu, di kolom komentar. Kalau misalkan badan kapalnya kecil, layarnya besar, apa yang bakal terjadi? Menurut kalian apa? Betul, tenggelam. Betul. Kenapa bisa tenggelam? Ketiup angin dikit nih, ya kebalik kapalnya. Karena layarnya lebih besar dibanding badan. Benar gak? Analoginya kayak gitu ya. Jadi investasi nggak boleh besar, lebih besar dibandingkan tabungan. Karena sekalinya, ya kayak tahun kemarin ya COVID, kita market crash seluruh dunia. Siapa yang nyangkut sampai sekarang main saham?
Ya, kalau nyangkut, ya artinya investasinya terlalu besar. Karena kalian nggak mungkin ada yang ikut-ikutan juga nggak ngerti di investasinya. Nah, tapi pertanyaannya dibalik ini. Kalau badan kapalnya besar banget, layarnya kecil, apa yang menurut kalian bakal terjadi? Boleh chat. Kalau badan kapalnya nih, betul. Bukan nggak jalan, bakal jalan, tapi lama sekali, lama banget. Bakal jalan pasti tapi lama banget. Nah, permasalahannya, kalian itu mau meluangkan waktunya itu lama untuk bisa financial ya, sampai ke financial freedom, atau as soon as possible gitu, secepat yang kalian bisa gitu. Pengennya pasti secepat yang kalian bisa, bener gak? Nah, artinya paling cocok itu investasi sama tabungan proporsinya harus seimbang, bener gak? Setuju ya? Nah, ketika kalian udah punya kapal, badan kapal sama layar udah seimbang, menurut kalian apa yang kurang? Ada masih 2 hal yang masih kurang. Boleh dong aktif di kolom komentar, menurut kalian apa yang kurang? Kalau udah punya badan kapal, udah punya layar, udah ada kita juga nih yang buat ngarahin. Menurut kalian kurang apa sih untuk bisa mengaktifkan atau lebih apa bilangnya? Lebih yakin untuk bisa nyebrang ke pulau yang kita mau. Kurang apa menurut kalian? Angin dan ombak. Anak kapal. Oke. Angin. Oke, sekarang gini. Salah semua nih. Kurang namanya ban pelampung. Sekarang saya tanya nih ya. Kalian misalkan mau nyebrang nih dari Pulau Jawa ke Sumatera, naik kapal. Tapi di kapalnya itu nggak ada safety jacket atau pelampung. Kalian masih mau nggak? Kalian masih mau nggak untuk ikut nyebrang? Kalau misalkan kapalnya nggak ada ban pelampung. Enggak, oke. Pertanyaannya nih, kenapa enggak? Kenapa enggak? Kan belum tentu kejadian apa-apa. Nanti jatuh ina ilahi ya, benar-benar. Nah, jaga-jaga betul. Kurang safety betul. Nah, artinya sebenarnya komponen finance itu nggak cuma masalah tabungan, investasi, perlu juga namanya proteksi. Setuju ya? Buat jaga-jaga. Betul. Nah, ada satu hal lagi yang kurang. Ini ya. Menurut kalian nih, kalau naik kapal, mending Anda kemudi atau kita pakai arahin pakai angin aja udah? Menurut kalian kita mending arahin pakai mesin, kemudi, atau kita pakai angin? Menurut kalian better arahin kapal tuh pakai mana? Pakai kemudi, pakai mesin, ya. Nah, kalian tahu nggak sih mesin itu apa sih di kapal? Itu adalah financial planning. Nah, kitalah yang membantu diri kita. Ini buat diri kita dulu nih. Diri kita itu harus bisa punya namanya financial planning untuk sampai ke financial freedom. Kalau kalian nggak punya planning, nggak bakal nyampe. Nah, permasalahan ini, kalau kalian udah punya semua dan kalian udah bisa kemudi, kalian ngerti nggak pakai mesin kapal? Kalian ngerti nggak pakai mesin kapal? Yuk, jawab yuk. Enggak, ya banyak banget yang jawab enggak. Artinya kita butuh apa sih? Kita butuh namanya financial advisor. Ya, itu juga sebagai pekerjaan kita. Kita yang mengarahkan mereka untuk menaruh proporsinya sesuai yang seharusnya. Dan memang kita yang membantu mereka untuk ya tadi menjaga, menyisihkan agar bisa mencapai financial freedom. Sebenarnya konsep ini buat diri kita pun bisa. Makanya bagus banget kalau kalian bergabung sama kita. Kenapa? Kalian bisa bantu orang untuk memplanning keuangan mereka, tapi buat diri kita pun kita jadi ngerti, oh iya ya, gue punya uang segini harusnya gue giniin. Nah, itulah fungsi dari financial advisor. Nah, inilah yang kita membuka lowongan pekerjaan untuk kalian as a financial advisor. Di mana persyaratannya gampang banget, mau D3 S1 kalian boleh. Nggak ada spesifikasi jurusan apapun. Yang penting kalian udah lulus.
Nah, dia pasti nanya gini, Pak Parman juga kemarin nanya, kalau memang ijazah belum keluar gimana? Kalau nggak SKL belum keluar, minta aja, yang penting lampiran bahwa udah lulus dulu deh, gitu aja. Nah, terus ketiga nih ya, persyaratannya menguasai Excel dan Word. Ya pokoknya digital, aplikasi digital paham lah, pakai Zoom gitu-gitu, pakai Canva segala macam paham lah ya, yang kayak gitu-gitu. Terus yang keempat, nah ini nih, kalian harus mampu bekerja mobile, karena sekarang kalian sadarin atau enggak, saya juga nih udah di Dynamic udah mau setahun, ya nggak pernah, jarang banget ke kantor, kerjanya mobile. Tapi pertanyaan, kalian mampu nggak bekerja mobile? Mobilenya itu bisa, maksudnya mau kerjaan cepat, entah kita ketemu meeting online, meeting offline, itu kerjanya cepat. Gitu. Dan yang terakhir, kalian tuh harus bisa bekerja di under pressure. Karena kenapa ini jadi salah satu patokan penting? Ini deh, pekerjaan kita tuh campuran antara consulting dan juga pemasaran. Kenapa dibilang pemasaran ya? Pertama, kita harus bisa menjual diri kita juga dong. Nggak ada namanya advisor yang nggak menjual dirinya mereka. Kalian tuh menjual diri kalian, biar orang tertarik, biar orang juga percaya sama kalian. Kalau kalian nggak menjual diri, nggak bakal bisa jalan di bisnis ini. Nah, makanya salah satu pertimbangan kalian itu, kalian bisa nggak kerja di bawah tekanan. Karena kalau misalkan kalian nih, kan balik lagi tadi ada bidang pemasarannya ya, nggak cuma di finance. Gitu. Kalau kalian pemasaran tuh ketat banget sama namanya tekanan. Gitu. Kalian bisa nggak bekerja di under pressure? Tapi balik lagi ya, pekerjaannya mana advisor, tapi tadi kan menjual diri, pasti ada pemasarannya. Nah, fasilitas nih yang bakal kalian terima dari kita, ini gaji saya tanda kutip karena ada dua jabatan, associate dan senior associate. Kalau associate itu 6 juta, terus associate itu 10 juta. Dan ini juga ada syarat dan ketentuan sebenarnya. Nah, nanti saya nggak bakal jelasin syarat dan ketentuan itu di sini. Tapi kalau kalian tertarik dengan apa yang saya jelasin di sini, baru nanti lanjutlah kalian kirim CV ya. Gitu. Jadi saat ini sih cuma saya kasih tahu fasilitas 6 juta sampai 10 juta untuk gaji kalian. Tapi balik lagi, itu tadi ada dua jabatan ya, ada associate sama senior associate. Nah, kalian bayangin ya, saya tulis komisi tidak dibatasi. Kalian tahu nggak? Ada yang pernah nonton Wall Street nggak? Wolf of the Wall Street ya, yang Leonardo DiCaprio. Kalau ada pernah nonton, pencet 1 dong. Oke, banyak yang nonton ya. Tahu nggak kalian broker saham, broker investasi di luar negeri, itu duitnya banyak banget. Duitnya banyaknya dari mana menurut kalian? Gaji atau komisi? Boleh dong bantu diketik di kolom chat. Menurut kalian, komisi. Oke. Benar. Nah, menurut kalian. Ada yang banyak jurusan pemasaran kan di sini? Berapa komisi kita sebagai sales? Ayo. Berapa komisi kita sebagai sales? Komisi kita itu ya, kita misalkan ngomong jual rumah, jual apartemen. Omsetnya memang gede. 1 M lebih lah. Komisi kalian berapa? Rata-rata yang saya tahu 1%. Yang saya tahu. Tapi kemarin ada yang ngobrol juga ada yang lebih besar dari 1%. Tapi pertanyaannya, jual aset besar, apakah secepat kita jual kacang? Nggak juga gitu kan. Benar nggak? Nah, sales itu, pokoknya yang bidangnya pemasaran, itu selalu namanya komisi dibatasi. Benar nggak? Nggak ada yang namanya tidak dibatasi. Nah, kalau kita juga dapat komisi dan itu tidak dibatasi. Komisi kita tidak dibatasi. Berapa besar yang kalian terima pun tidak dibatasi. Kalian bayangin nih, jual jasa, memang nggak semudah yang kalian pikirin. Setuju. Tapi peluangnya, ini saya ini aja ngomong ya. Kalau ngomong masalah namanya market share, jangan ngomong market share deh. Pengguna jasa financial planning di Indonesia baru 5%. Baru 5%. Kalian bayangin di Singapura 500%. Maksudnya apa 500%? Artinya satu orang di sana sudah memplanningkan 5 instrumen keuangan mereka.
Di Singapura, kalian bayangin, di Singapura negara kecil, mereka sudah sadar namanya financial planning. Kita dengan total penduduk 270 juta orang, baru 5%. Kalau kita ngomong itu, orang marketing pasti tahu, wah ini bisnis blue ocean. Baru 5% loh, bayangin. Tapi balik lagi, nggak ada yang bilang ini bisnis gampang, nggak ada yang bilang ini bisnis susah juga. Nggak ada yang ngomong. Balik lagi, ini tergantung kalian nih. Ngerasa ini, wah uangnya ke depan bisa gede banget nih, punya peluang bisnis besar banget. Ya, memang gede banget ujung-ujungnya di bisnis. Makanya that's why salah satu alasan saya join di bisnis di grup Dynamic. Gitu. Karena nggak ada yang membatasi income kita. Nah ini yang terakhir juga penting fasilitasnya, sertifikasi profesi. Mungkin di sini ada yang dari finance manajemen keuangan. Mungkin ada yang udah ngambil, mungkin belum kali ya, CFP gitu-gitu ya. Nah kalau kita juga difasilitasi lah untuk ngambil QP, Qualified Wealth Planner, CFP, Certified Financial Planner, gitu-gitu, pokoknya kita lengkap. Jadi jangan takut kalau misalkan kalian di sini kerjanya nggak profesional, kerja profesional. Tapi kalau kalian nangkep, saya ngomong dari tadi saya ngomong nih bisnis. Sedangkan saya buka lowongan pekerjaan. Tapi saya selalu ngomong ini bisnis. Yap. Yang saya tawarin ini ujungnya jadi business owner. Business owner dari dibilangnya apa ya? Business owner dari jasa kalian. Ya ujung-ujungnya mirip apa yang ngomong. Kita bisa bilang agency lah. Kalian bisa miliki perusahaan agensi kalian sendiri. Ya ini mungkin banyak banget yang nggak, wah gua nggak tahu nih ada bisnis. Benar, banyak banget orang nggak paham dan nggak sadar bahwa ada namanya bisnis yang kayak gini. Ya memang awal kita profesional, ujungnya kita udah jadi profesional, jadi business owner. Gitu. Nah, lanjut ya. Pasti dari kalian juga pasti ngomong kayak gini. Waduh, saya bukan dari jurusan keuangan nih, tapi harus jadi financial advisor. Terus ada lagi ngomong, aduh saya nggak punya pengalaman sama sekali di finance. Terus ada lagi ngomong pasti gini, ini yang paling baik diomongin, aduh gua nggak ngerti nih, apa sih finance? Kalau yang di luar jurusan manajemen keuangan ya, nggak usah khawatir. Sertifikasi training kita itu berkala. Training kita bahkan tiap minggu. Yang penting itu kalian tuh mau berkembang sih. Tujuannya itu mirip bisnis. Contoh ya, tukang sate mau dapat uang banyak. Jadi dia bangun pagi, jualan dari pagi sampai malam. Pasti uangnya lebih banyak. Dibandingkan dia bangun cuman, yaudah gue jualan dari jam 10 siang sampai jam 2 siang deh. Ya pasti lebih kecil. Tapi itu kan balik lagi, bisnis tuh kayak gitu. Semua tentang kemauan kalian. Kalian mau nggak berkembang? Kalau kalian mau berkembang, ya ayo bareng-bareng kita bantu fasilitasi. Ya cuma bantu fasilitasi loh. Kita bantu kalian untuk berkembang benar-benar dari nol. Nah yang terakhir nih, ada yang ngomong saya nggak ngerti finance. Nggak perlu ada background finance sama sekali kalau kalian memang mau. Karena tinggal belajar, kan training tiap minggu. Nggak cuma training tiap minggu, kita nanti ada sertifikasi juga yang memang disiapkan. Terus nggak perlu ada background, yang penting kalian mau apa enggak dan ngelihat bisnis di sini tuh masa depannya cerah apa enggak. Nah yang terakhir nih, saya tidak punya passion di finance. Banyak banget yang ngomong gitu. Tapi kalau kalian nangkep maksud dari omongan saya dari awal, mimpi kalian sampai sekarang, passion nih, keinginan kalian tuh gak bakal bisa tercapai kalau kalian tidak memiliki power. Power di Indonesia tuh kita bisa sama ratakan dengan namanya uang. Tapi kalau kalian cari uang dulu yang benar, punya ya udah financial freedom lah, punya income yang udah besar banget, passion kalian apapun kalian bisa lakuin. Benar gak? Setuju gak sama omongan saya? Kalau setuju, pencet 1. Kalau enggak, pencet 2. Ya. Benar, semua setuju ya. Passion tuh bisa dikejar di belakang. Tapi kalau kalian idealis, mau kejar passion dulu di awal, ya it's okay. Tapi trust me, jalannya nggak semulus itu. Lebih, tantangannya banyak banget. Jadi better milikin dua penghasilan dibandingkan satu penghasilan. Karena kalau satu terjadi apa-apa, kolaps. Tapi kalau kalian punya dua, satu ada masalah, kalian bisa pakai satu lagi untuk ya jadi backup. Jadi kalau kalian ini mau sambil bisnis segala macam, ya boleh aja. Tapi kalau menurut saya, cari uangnya dulu yang banyak. Gitu. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, saya tidak punya passion di finance, kita cuma bisa ngomong ini.
Ayo guys, kalian bebas dulu secara finansial, baru kalian boleh kejar passion. Kalian tahu nggak? Ini sebenarnya ya nggak tahu ya boleh diomongin apa enggak nih. Mungkin di sini ada grup dynamic juga, tapi ya clue aja clue. Owner grup kita, owner dynamic, investornya Bong Chandra. Ya kalau kalian perhatiin, pasti kalian nemuin fotonya di Instagramnya Bong Chandra. Terus juga kemarin dengar dari grup kita tuh ditawarin sama Gojek Tokopedia. Jadi ya dibuka dulu lah. Kan gini, kalau saham belum IPO, ya kan nggak boleh ada namanya. Kita nih awam boleh beli. Tapi pihak Gojek Tokopedia itu boleh menawarkan saham tertutup gitu lah buat pihak-pihak tertentu. Kalau mau masuk dulu beli dulu. Nah, grup kita tuh ditawarin juga. Nah, kalau kalian ngerti maksud saya itu, arti grup kita tuh grup apa sih? Pemilik, bukan pemilik aja. Orang-orang dalam grup kita itu income-nya besar-besar. Banget. Makanya percaya sama saya, percaya sama Dynamic, percaya sama grup kita. Kalau kalian serius, fokus 3 tahun. Ikutin sistem kita, kalian bakal pindah langsung ke kelompok elit. Minimal kelompok elit. Dan secara nggak langsung, kalian tuh financial freedom. Nah, oleh karena itu, sebenarnya simpel. Kirim CV kalian ke hr@pvrecruitment.com dengan format subjek. Itu nanti boleh di ini ya, mungkin di screenshot atau di foto sama ini pihak IBIK, atau nanti kita kirimin juga boleh. Tapi mungkin kalau di sini ada lulusan IBIK yang mau foto juga boleh. Deadline-nya ya, itu sampai tanggal 25 September 2021. Jadi cuma 1 minggu kita kasih, karena jujur kita ada seleksi itu 2 kali lagi. Bukan seleksi sih teman, filter lah. Gitu. Tolong kirim CV kalian secepatnya ke email yang udah tertera, format subjeknya ikutin. Kalau udah, nanti tim kita bakal balas cepetnya. Nanti bakal dikasih lagi namanya Google Form, kalian boleh isi lagi. Jadi tahap selanjutnya itu setelah kalian kirim CV, kalian tuh langsung isi Google Form yang udah kita siapin. Gitu. Nah sebenarnya presentasi dari saya, penjelasan dari saya sebenarnya simpel banget, udah selesai juga. Gitu. Jadi ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan mungkin Ko Hendra ini mau dibuka biar bisa ngomong atau gimana ya? Halo? Halo? Ko Hendra ini ada yang, kalau ada yang mau nanya gimana? Mau dibuka atau gimana? Mas Brian, Ya? saya mau tanya nih. Ya? Gimana Pak? Nah, kalau ini sistemnya freelance atau full time? Kan gini Pak, kan ada hitungan gajinya. Nah mungkin Nah, freelance digaji. ya. Oh, ya. Jadi Tapi kalau ini sistem ada, kontrak Pak. ya, Halo Pak? jadi ini sistemnya full time ya. Jadi ada gaji, ada komisi juga ya, Betul. Di kontrak tapi Pak. kontrak ya. Ya. Berapa minimal berapa bulan dulu 1 tahun sebenarnya Pak. Jadi masa kontrak awal? ini 1 tahun. 1 tahun ya. Tapi nanti ada training dulu ya Ya sebelum pasti ada. praktek langsung ya. Betul. Memang kadang-kadang kendalanya di sini mereka ada yang mentalnya kurang siap gitu untuk apa namanya terjun ke lapangan ya Ya gitu. betul. Betul Itu. Pak. Yang hari ini mentalnya nih. Pertama marketing ya kadang-kadang eh, apa mereka juga sama kalau ada lowongan pekerjaan saya tawarkan marketing mereka mikir-mikir dulu gitu. Nggak bisa jualan lah atau malu lah atau gimana takut tidak terkejar target gitu. Sebenarnya nanti ujung-ujungnya pasti dilatih sih Pak. Pokoknya Ya. kita bahkan ada namanya yang, jadi 3 bulan pertama tuh kita benar-benar bimbing. Benar-benar dibimbing banget Pak 3 bulan pertama. Itu yang tanda kutip belum dilepas sama sekali. Benar-benar dibimbing. Kita ada mentor yang bantu juga kok. Hmm. Gitu, Pak. Mungkin kalau dari lulusan
Ibik nih peserta ada yang mau tanya nggak? Sebelum mungkin, Silakan yang mau ini, bertanya chat di kolom ya. ya boleh. Nanti di resen tuh katanya. Oh ya, kalian ada yang tadi saya bilang Bung Chandra, tahu nggak Bung Chandra siapa? Bung Chandra itu pembisnis properti. Mungkin kalau yang udah tahu sih tahu ya harusnya, tapi boleh googling aja cari di ini Bung Chandra. Wah, dia terkenal banget sih. Ini ada yang mau tanya nggak? Kalau ada yang mau tanya boleh dong di uh, raise hand aja. Kalau nggak chat dulu di kolom komentar. Nanti dibantu sama tim buat ini. Kalau Mas Brian, kalau kerja sambil bisnis itu gimana nih? Bisa jalan dua-duanya nggak? Nah, ini yang unik ya Pak. Yang tadi, bisnis kita ini sebenarnya mobile. Nggak ada kewajiban input kita buat kantor harus masuk jam berapa, ini nggak ada. Bisnis kita mobile banget Pak. Jadi sampai saya udah jalan udah mau setahun, tapi belum ke kantor itu hitungan jari Pak. Sampai saat ini pun bisnisnya masih jalan. Nah ini yang uniknya di Dynamic gitu. Dan nggak ada kendala yang larang nggak boleh double job, itu nggak ada di kita. Ada. Nggak ada. Memang sih kalau misalkan bisnis terus sambil kerja mungkin bisa jalan dua-duanya ya. Tapi kalau kerja dulu terus sambil bisnis biasanya bisnisnya kurang berjalan dengan baik ya. Iya. Mana Mas Kalau Brian? ini sih saya nggak bisa nyalahin sana sini ya Pak, tapi ini sih cerita pendapat apa pengalaman aja. Om saya itu kerja di perusahaan grup Salim lah, Salim Group kan konglo Indonesia ya Pak, konglomerat Indonesia ya, grup Salim. Udah kerja jabatannya juga ya, tanda kutip udah bisa dibilang tangan kanannya lah Pak. Udah kerja lama. Terus bikin bisnis restoran. Ketika memang kayak tanda kutip, berarti kan secara finansial udah cukup banget ya. Tapi kenyataannya udah punya beberapa cabang nggak jalan-jalan gitu Pak. Ya tadi, sebenarnya makanya kalau saran saya sih agak sulit ketika basic kita tuh udah kerja. Basic kita kerja tuh kita udah dikasih tahu nih tugasnya A, B, C, tinggal jalanin. Tapi kalau bisnis, ada namanya faktor X yang tiba-tiba suka muncul, harus ini, harus itu. Kita develop diri kita sendiri gitu. Nah, makanya kalau bisa basicnya jalanin. Ya, kalau saya sih lebih lebih prefer pasti bisnis dulu. Tapi ketika tahu ada grup dynamic dan bisa jalanin dua-duanya, kenapa enggak gitu. Toh pas jalanin double income. Ya, betul. Jadi kalau kita basicnya bisnis dulu, terus kita bisa berjalan dengan baik gitu kan bisnisnya. Setelah itu kita cari kerjaan, ya memang nanti bisnisnya ini tetap bisa jalan. Ya. Tapi kalau misalkan basicnya kerja dulu, terus sambil terus itu buka usaha, nah kadang-kadang usahanya ini yang kurang berkembang karena itu kurang fokus gitu. Tapi kalau bisnisnya dulu, terus ya fokus dulu, terus bisa berkembang, baru dia cari kerjaan, mungkin bisa dua-duanya jalan. Iya, betul. Terus mungkin ini buat teman-teman juga ya. Kalau saya sih ngeliat ini peluang banget ya. Kalian kalau tadi dengar saya bilang kalau grup kita itu jadi salah satu pemodal, mungkin pemodal terbesar Bung Chandra juga ya. Kalau kalian ngomong kayak gitu nih, kalau saya otaknya bisnis gitu ya, yang saya pikirin apa sih? Cuman satu, Pak. Kalau saya bisa kenal sama pemilik grup kita, dan saya mau buka bisnis, saya udah punya investor yang ready. Bener gak, Pak? Kan zaman sekarang kalau bisa bisnis tanpa modal gitu. Ya, betul. Gitu sih. Pokoknya peluang bisnisnya banyak banget sih di Dynamic. Nih, Betul. kalian nggak ada yang mau tanya ya? Kalau ada yang mau tanya, boleh dong di kolom komentar. Ada komentar, pada dasarnya kita dididik after kuliah pergi kerja, tapi jarang sekali yang dikasih tahu habis kuliah ngerjain bisnis. Ada komentar, Diana. Tuh ada yang resen, Ko Hendra.
Kalau saya sih ada pengalaman gitu ya, Mas Brian. Jadi waktu kerja tapi cari kerjaan freelance gitu ya. Jadi sambil bisa jalan dua-duanya. Jadi bisa kalau freelance saya jalan kan bisa lewat media sosial penawarannya gitu. Iya. Kalau jarang mobile ke sana sini tapi lewat WA aja atau Facebook, IG gitu. Di situ Iya. nanti itu dapat konsumen gitu. Betul, Pak. Betul, betul, Pak. Kita pun saat ini rata-rata jarang banget ketemu orang kali ya, Pak. Semenjak pandemi kan kita takut ya. Ya, Jadi betul. kita semua online sih, Pak. Tiap kerjanya ya, tapi ada resikonya. Jadi gendutnya kita di rumah kan, duduk doang, meeting online, terus makan pasti. Itu ada yang resen ya? Oh, nah, lokasi ya. Lokasinya itu sebenarnya kita nggak ada. Gini, kalau kantor pusat, kalian tuh tahu APL Tower gak di CP, Central Park, Jakarta Barat. Nah, kita tuh kantornya di APL Tower, lantai 41. Sebenarnya kantor utama. Kalian tapi nggak wajib harus ke sana. Karena tadi kita tuh udah kerjanya mobile semua. Cuman kita meeting online. Nah, mungkin nanti kalau ketemu mentor sama apa, baru kita ketemu offline. Tapi nggak ada kewajiban kalian harus ke kantor. Gitu. Bukan kayak kerja kantoran biasa gitu. Udah beda. Gitu. Kok itu ada lagi tuh Muhammad Fikri. Halo Bro Brian, Oh ya, menanya dong. Saya kan sekarang kerja ya. Ya. Saya full time gitu. Terus mau nanya jam kerja di perusahaan yang ini sebagai financial advisor itu kayak gimana? Nah, Terus pertanyaan keduanya, financial advisor itu nanti lebih ke B2B atau B2C? kalau ditanya jam kerja, kita nggak ada jam kerja pasti. Maksudnya gini, balik lagi ya tadi sebenarnya kalau kalian ngerti di awal tadi saya bilang nggak ada jam kantor, nggak ada wajib masuk kantor, sebenarnya kalian tuh nggak dilihat kerja sehari harus ini, nggak ada sama sekali kayak jam kerja itu nggak ada. Tapi balik lagi masalah output. Nah, tapi kita memang ada meeting berkala setiap hari. Gitu. Pagi itu pasti ada meeting kalau kalian nanti masuk program kita ya. Tiap pagi itu ada meeting. Nah, yang wajib tuh setiap hari meeting 1 kali. Yang pagi. Tapi kalau sore ada juga, tapi itu nggak wajib. Nah, terus nanti setiap hari Sabtu kita ada training. Full. Gitu. Jadi kalau ditanya jam kerja nggak ada. Karena balik lagi kan udah mobile ya, udah nggak ada yang harus. Dan kerja kita tuh kan tadi dibilang, ada finance-nya, ada marketingnya juga. Dan jadi yang dilihat tuh sebenarnya lebih ke output. Output sama seberapa berkembangnya kita di sini. Nanti dilihat seberapa berkembangnya itu ketika ada sertifikasi sih. Gitu. Sama kalau masalah tadi apa? Ada B2B atau B2C, bisa dua-duanya. Kita bisa dua-duanya. Bisa retail, bisa juga ke B2B. Gitu. Berarti masih memungkinkan ya untuk yang double job gitu? Bisa, tapi kalau mau coba yang double job, ya meeting pagi itu kan wajib. Apakah memungkinkan nggak untuk meeting pagi? Jam berapa tuh kalau meeting tiap Jam kali 8. itu? Setelah kontrak jadi, setelah udah keterima segala macam, programnya dimulai itu setiap hari jam 8 sampai jam 10 pagi itu kita meeting. Kalau untuk training itu tiap hari atau Oh enggak, training hanya sebenarnya banyak Pak, tapi yang kalau bisa wajib itu hari Sabtu. Gitu. Yang wajib itu hari Sabtu karena kalau Sabtu dari pagi sampai sore, sampai siang itu juga online kok. Gitu. Thank you Mas Brian. Ya, thank you. Kalau misalnya tertarik, Fikri coba aja kirim CV. Nanti kita kontak-kontakan. Mungkin ada solusi lain sih kalau kamu tertarik. Maksudnya kalau memang mungkin nggak bisa full time, nanti coba kita aturin ada program yang satu lagi kok. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Nadia di Mutia. Ingin bertanya Pak, bagaimana kita dapat semangat mengembangkan bisnis karena bisnis itu sering naik dan turun. Bagaimana tuh semangat untuk mengembangkan bisnis? Sebenarnya kalau semangat bisnis balik lagi sih Pak. Kalau saya sih salah satu faktornya pasti kepepet dulu Pak. Ya betul. Kalau nggak ada kalau bahasa kerennya bukan kepepet. Why? Kenapa memulai?
pasti nggak mungkin kita bisnis nggak tahu ujungnya apa, tapi udah tahu awalnya dulu gitu. Kenapa gue mau bisnis ini? Gitu. Nggak usah masalah kayak, aduh gue pengen keren atau enggak. Kalian bikin bisnis buat apa dulu? Mungkin kalau Nadia mungkin buat biayain rumah, keluarga, ya itu jadi big why-nya Nadia gitu. Buat terus semangat gitu. Tapi wajar kok, semangat tuh naik turun wajar, itu manusiawi sih. Pasti ada naik turun, tapi bukan masalah tetap semangat apa enggaknya, konsisten apa enggak buat di bisnisnya. Kalau konsisten ya pasti jalan-jalan aja gitu. Juga ada pengalaman alumni tuh dulu dia jualan soto kuning, ya itu jualannya yang tadinya di warung kecil ya berapa lama gitu, ada 10 tahun kemudian sekarang udah di ruko gitu, udah besar usahanya. Jadi memang Iya, tadi perlu konsisten, kesabaran, betul, rutin, ya betul, sebagainya mungkin ya. betul, betul, Pak. Terus ini ada pertanyaan dari Enda Emilia dari S1 akuntansi, makanya kalau di dunia kerja misalnya nanti nggak sesuai sama bidang kita, gimana caranya untuk tetap bisa profesional dalam kerjaan. Terus tips buat bisa double job gimana? Terima kasih. Kalau misalkan Dan ya, tips double job ya, kalau saya sih sebenarnya kalau double job yang misalkan saya bekerja di sebuah perusahaan, terus sekarang di Dynamic juga itu nggak punya pengalaman, tapi kalau sekarang kan bisnis, terus sama double job. Kalau saya mikirnya gini sih, gimana cara kita biar bisa, pertama wajib konsisten ya di dua hal ini. Kalau kalian bisa konsisten dua ini pasti ya lebih bagus. Kenapa? Gini, kalau kalian udah memikirkan namanya double job, pasti ada tujuan yang kalian pengen mau gitu. Paling kasarnya kalau saya kan artinya doublein income gitu kan. Nah, kalau kalian nanya gimana caranya biar bisa tetap profesional meskipun bidang yang sama, tadi loh, kalau kalian tujuan utamanya udah financial freedom, mau bidangnya kalian gak cocok pun, selama bisa ngasilin income yang gede buat kalian, kenapa nggak jadi profesional dulu aja, fokus dulu gitu. Ya udah gue profesional deh di bidang ini. Gitu. Soalnya kalau misalkan gimana kalau ngomongnya, kalau misalkan basicnya kerja di perusahaan terus double jobnya di Dynamic Group ini, saya nggak punya pengalaman sih gitu. Tapi kalau yang udah saya jalanin sih, apa ya tipsnya? Tipsnya cuma satu, konsistensi. Balik lagi semua ke konsisten. Karena balik lagi memang benar, kalau bisa fokus sama satu, harus sama satu. Betul. Itu lebih bagus dibandingkan jalanin dua, itu malah nggak benar. Tapi kalau misalkan kalian lihat ada satu jalan lagi dan itu peluangnya besar buat kalian, saya selalu ngerasa gini, kalau bisnis ya, kalau saya sih ngelihat selalu pakai namanya apa sih dibilangnya, firasat sih, bukan firasat ya, yakin. Kalau yakin jalanin aja udah gitu. Kalau kalian lihat juga di sini ada peluang bisnis, ada peluang jangka panjangnya bagus, kalian yakin nih, kalian jalanin dulu. Toh contoh ya, misalkan pekerjaan kalian sebelumnya nih sekarang dengan pekerjaan baru di kita di Dynamic Group, ternyata income-nya lebih besar di kita gitu, meskipun nggak cocok banget. Kalau saya mending ke income yang besar dulu, fokus aja dulu di sini sampai berapa tahun, income udah besar, toh ini ujung-ujungnya kalau kalian ngerti maksud saya, di grup kita tuh rata-rata udah income-nya udah bukan pasif disebutnya. Penghasilan di grup kita tuh udah jadi pasif income. Makanya pemilik grup kita itu udah uangnya banyak banget. Kenapa? Karena udah jadi pasif. Kalian bisa milikin aktif income lagi di tempat lain sebenarnya. Tapi ini harus di-maintain dan harus konsisten gitu. Gitu sih kalau masukan dari saya. Kalau saya sih kalau double job itu memang tidak langsung bisa ini ya. Misalkan dapat kerjaan baru satu, terus ada yang job yang bisa double job gitu kan. Nah, itu biasanya belum bisa. Jadi harus jalan dulu yang pertama pekerjaan baru. Misalkan 1 tahun kemudian, nah kira-kira ada waktu untuk bisa menjalankan double job, berarti bisa cari tuh kerjaan yang kira-kira kayak freelance ya. Itu bisa dijalankan. Kalau sudah yang pekerjaan utama sudah berjalan 1 tahun dan kira-kira itu ada waktunya yang bisa dijalankan yang pekerjaan yang freelance ini gitu. Kalau langsung dua-duanya itu biasanya salah satu nggak bisa jalan. Gitu. Saya gitu. Ini tapi saya perhatiin Pak, ternyata banyak yang nanya kan,
rata-rata udah ada yang kerja gitu ya. Terus masih Itu tertarik bisa di situ. kalau yang udah Kalau kerja. saran ini kebetulan di kita tuh saya nangkepnya kan di awal tuh lulusan IBIK baru lulusan. Jadi belum ada Ya. pengalaman kerja. Makanya ditawarinlah program yang kontrak ini yang digaji 6 sampai 10 juta gitu. Tapi kalau memang ternyata ada yang udah kerja dan tertarik, kan ketentuan program yang 6 sampai 10 juta ini itu tidak boleh double job, Pak. Kalau yang kontrak ini, karena kan di kontrak. Nah, tapi kalau masih tertarik, kita ada program lagi yang lain. Nah, program itu nanti bisa dijelaskan lebih lanjut dan fasilitas, terus komisi yang tidak dibatasin pun masih sama. Semua manfaat sama kecuali gajinya beda. Itu ada gaji 6 sampai 10, ini mungkin hitungannya bisa dibilang mungkin jatuhnya ke freelance, jatuhnya ke apa, tapi itu ada program baru. Ada program satu lagi, sorry. Nah, program satu lagi ini kalau menurut saya ya bakal saya kirim dulu CV-nya, nanti kan ke filter otomatis tuh. Nanti kalau udah ke filter otomatis, kita kan nanti ada langsung tatap muka langsung interview, mungkin meeting online lagi atau ketemu. Tapi habis itu mungkin baru diskusi lebih arahnya kemana. Mungkin kalau memang ternyata ada pekerjaan sebelumnya, tapi tertarik juga di bisnis ini, dan mau tetap stay di sini, ya boleh. Itu ikut program yang satu lagi artinya, bukan program yang 6-10 juta. Gitu. Kita tetap ada kok program dulu. Toh, saya punya pacar juga gitu Pak, nggak full time, nggak yang di kontrak gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada sistem trainingnya dari 0 sampai expert, no worry. Ya, betul. Kan kalau di finance, ujung-ujungnya terakhir sertifikasi yang tinggi itu kan CFP ya Pak. Certified Financial Planner kita juga ada. Bahkan nanti ada sertifikasi langsung profesi kita yang misalkan langsung ini as a financial advisor tuh kita disiapin juga kartu namanya. Jadi kalau Mas Brian ini di sini udah berapa tahun di Dynamic? Baru mau setahun Pak. 1 tahun ya. Penghasilan udah lebih dari 10? Lebih Pak. Lebih ya. Itu baru dari sini aja loh Pak. Belum dari bisnis. Kalau untuk bisa ke luar negeri, bonusnya itu berapa minimal harus dicapai dalam berapa bulan? Waduh, kalau itu saya lupa ya. Tapi ada target. Ada target kalau mau ke luar negeri itu bonus lah hitungannya Pak. Lewat angka berapa, ya pasti ada jalan-jalan ke luar negerinya juga. Yang mirip lah kayak di bank begitu kan Pak. Ya. Nah itu, oh ya, jalan-jalan ke luar negeri gratis loh. Ya, gratis. Bonus Kita gratis loh gitu. Jangan mikir keluar biaya lagi ya, enggak. Misalkan juga kalian misalkan ternyata perform di grup kita. Dapat jalan-jalan ke luar negeri nih. Contoh ya, tahun ini kalian perform sampai ada target angka kan, ada target angka tertentu, kalian ternyata perform. Kalian ini loh, dapat tiket sekarang tuh lagi ke London ya, Cimelia. Kita lagi ke London. Kalau misalkan tahun depan COVID ini masih ada dan kalian nggak bisa ke London, tiket kalian ditukar ke rupiah senilai 50 juta loh. Satu tiket. Lumayan banget gak? Itu baru fasilitas tambahan lagi loh. Oh, ini ada yang nanya nih Pak, job desk utama di financial advisor. Perencanaan keuangan sebenarnya sih. Gitu. Nah, ini kalian pertama simpelnya gini. Ya kalau kan tadi saya bilang ada namanya kita branding juga dong. Sekarang pertanyaannya kan kalau kalian jadi financial advisor, pertanyaannya apa kalian udah ada marketnya? Benar nggak? Ada pasarnya yang buat kalian tawarkan program perencanaan keuangan. Gitu. Nah, pertanyaannya itu dulu. Kalau kalian udah punya market, artinya kita skip lewat itu dulu. Kalau belum ada market, cari marketnya dulu. Gitu. Kalau market sebenarnya kita bisa kerja rempukan di sini tuh enaknya rempukan bisa gitu. Tapi kalau tadi kita udah bilang kita sini tuh personal branding kan. Nah kalau bisa coba retail dulu. Habis itu baru masuk ke B2B-nya. Soalnya retail tuh juga komisinya lumayan gede banget gitu. Karena kalau udah fokus ke arah situ, job desk kalian dapat market, sebenarnya tinggal bikin perencanaan keuangan. Simpel banget pekerjaan itu, simpel banget bikin perencanaan keuangan. Tapi itu kan kedengarannya simpel, tapi kalau dipikirin kalian harus belajar namanya investment. Kalian harus banget ini market update juga sih. Gitu. Terus
Ya pokoknya yang semua yang berhubungan dengan finance tuh kalian harus paham. Makanya kita sebelum kalian dilepas, kita tuh mentoring kalian. Yang paling pasti itu kan program kalian 1 tahun. Nah itu udah langsung anggap 1 tahun itu tanpa mentor. Tapi mentor itu membantu kalian tuh yang spesifik banget nih, benar-benar ditemenin dan nggak bisa dilepas tuh 3 bulan pertama. Jadi kalian gak usah takut, nggak ngerti apa, finance nggak ngerti, nggak, tenang aja. Bahkan kalau kalian nggak ngerti, untuk 3 bulan pertama kalian mau ketemu ke nasabah, calon-calon nasabah kalian, kita temenin kok sama mentor juga. Gitu sih. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman calon lulusan IB Kesatuan? Oh, udah cukup? Iya, kayaknya sudah cukup ya Pak ya. Ya. Nanti nih saya sekali lagi arahin ke buat pengiriman ini CV, mungkin boleh di SC sama Ya nanti saya udah SC udah. Oh, Bapak udah SC boleh. Nah, Nanti dikirim secepatnya ya, karena memang kita tuh sebenarnya gak terbatas sih, tapi kita kejar-kejaran waktu karena kan butuh training dan lain-lain. Gitu. Nah, ini pembagian OVO yang terpilih ya. Nah, pasang gue pingin nih. Ada Glad Timothy Maruli, Nadia Trimutia, Jihan Dwi Haryadi. Itu 3 orang nanti kita kirim OVO langsung ya ke nomor handphone masing-masing. Nanti kan di Zoom ini kita ada keregistrasi nomornya. Nanti kita chat. Siapa? Coba diulang lagi. Jihan Dwi Haryadi, Nadia Trimultia, Glad Timothy Maruli. Glad Timothy Maruli ya. Ya lumayan tuh 50.000 buat makan. Buat makan siang. Oke, nah habis ini nanti kita kirimin langsung. Terus tolong ya kalau yang tertarik atau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh follow Instagram saya juga, Juventus Brian. Nanti boleh chat di DM, nanti mungkin kita chat by WA lagi lanjutnya. Tapi yang kalau udah tertarik banget dari penjelasan ini, langsung kirim CV aja. Karena kita juga kejar-kejar waktu biar kalian secepatnya, kalau bisa tahun ini perform sih, biar dapat bonus banyak. Gitu. Umur gak bermasalah, Pak. Ya, pokoknya umur gak bermasalah, gak ada patokan umur. Jadi buat teman-teman yang ingin cepat kerja, ya di sini kalau menunggu lowongan pekerjaan administrasi, accounting gitu ya, ataupun back office itu untuk kondisi sekarang tuh nggak gampang juga ya. Banyak perusahaan yang belum membuka lowongan pekerjaan dulu. Gitu. Jadi kalau saran saya jalanin dulu yang ada ya. Nanti sambil berjalan waktu kalau ada lowongan pekerjaan yang pengen sesuai dengan bidang ilmu ya bisa melamar dan yang ini tetap bisa dijalankan jadi bisa double job gitu. Itu ada yang 2 nih yang terakhir ya, audiens terakhir nih. Boleh deh di ini aja, di unmute aja ngomong. Silakan. Nanda sama Galuh ya tadi? Nanda sama Galuh. Apa udah tadi ini? Ada. Tidak ada. Nanda sama Galuh mau ada itu tadi Resen mau tanya ya? Kalau mau tanya coba di unmute aja. Kayaknya enggak ada. Kalau nggak boleh di chat di kolom komentar aja kali ya. Tadi bantu. Saya sudah di-unmute, bisa tanya langsung Angela. Angela, ini saya udah di-unmute, bisa langsung tanya saja. Itu Angela tim kita, Pak. Oh, kirain ini. Ini nggak ada lagi artinya ya. Tadi yang Resen? Yang Resen Ya udah. ini kali salah pencet. Boleh. Kalau gitu ya udah paling dari saya segitu aja. Semoga calon lulusan IBIK juga setidaknya mindsetnya kebuka dikit deh tentang habis ini kalian menghadapin apa sih setelah lulus dari kuliah itu. Terus juga saya mau ngucapin terima kasih Pak Superman kesempatannya buat isi seminar sama rekrutmen virtual ini. Nanti untuk yang tertarik
tolong secepatnya juga ya. Nanti kalau mungkin susah hubungin boleh add Instagram saya aja. Nanti chat by DM, ntar kita ke WA. Gitu aja. Gitu. Oke. Nanti Instagramnya saya kasih Bapak ya Pak, add ininya boleh di-share aja. Boleh. Ya, nanti saya share. Oke, dari saya sih segitu aja Pak. Terima kasih. Semoga setelah ini, setelah lulus, semua impian kalian tercapai ya. Saya hanya bisa bantu doa. Nanti kalau ada apa-apa boleh info saya. Makasih Pak Suparman. Ya, sama-sama. Juga akan ucapkan terima kasih pada Mas Brian atas ilmunya yang sudah diberikan kepada teman-teman calon lulusan ya. Mudah-mudahan semua bisa sukses ya untuk meraih masa depan ya. Baik nanti dalam bidang pekerjaan ataupun dalam bidang usaha atau bisnis. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup untuk seminar pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih. Silakan boleh live ya teman-teman ya.